Orang ini boleh tidak dia sholat di atas pesawat? Jawabannya tidak boleh. Orang yang memungkinkan dia sampai di tempat tujuan, waktu sholat masih ada, dan dia ketika berada dalam pesawat tidak bisa berdiri, tidak bisa menghadap kiblat, maka dalam sholat wajib tidak boleh dia sholat di dalam pesawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Al-Asl Sifatus Shalah, ya, kitab asal dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Albani rahimahullahu taala, "Wa kana idza arada ay yusalli al-fariidah nazala fastaqbala al-qiblah." Kata beliau, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau ingin salat wajib, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari kendaraan beliau dan menghadap kiblat. Kemudian Syekh Albani rahimahullah taala di catatan kaki beliau menyebutkan beberapa hadis di dalam masalah ini. Di antaranya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahilatihi nahwa al-masyriq fa idza arada an yusalli al-maktubah nazala fastaqbala al-qiblah. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berada di atas kendaraannya menghadap menuju ke arah timur. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin salat wajib, beliau turun dari kendaraan beliau dan menghadap kiblat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Darimi, Baihaqi. Kemudian ada tambahan dalam riwayat Baihaqi, wazada wa shalla, dan Nabi pun salat. Dan juga hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari jalur Muhammad bin Abdurrahman ibn Sauban dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dan kata beliau, wa fil babi, dan di dalam bab ini juga diriwayatkan hadis yang semisal dari hadis Ibnu Umar wa Amir ibnu Rabi'ah. Ya. Kemudian Syekh Albani rahimahullah taala di catatan kaki beliau menukil perkataan Hafidz Ibnu Hajar. Kata Hafidz Ibnu Hajar, qala Ibnu Battal, ajma' al-ulama ala ishtiratin nuzul lil fariidah wa annahu la yajuz li ahadin ay yusalli al-fariidah ala ad-dabbah min ghairi udhrin hasya ma dhukira fi salati siddatil khawf. Kata Ibnu Battal, ulama berijma' tentang wajibnya turun seseorang dari kendaraannya ketika salat wajib, dan tidak boleh seseorang salat di atas kendaraannya ketika dia salat wajib tanpa ada uzur, kecuali disebutkan kecuali selain di dalam keadaan salat yang dalam kondisi menakutkan, dalam kondisi ketakutan. Taib, Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menjelaskan tentang bahwasanya di dalam salat fardhiyah, di dalam salat wajib,
kita tidak boleh sholatnya di atas kendaraan, harus menghadap kiblat. Maka timbul pertanyaan di sini, terus bagaimana Ustadz kalau kita sholat di atas pesawat misalnya, sholat di atas kapal misalnya, sholat di atas bis, kereta api dan semisalnya. Para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan ada dua keadaan orang ketika dia sholat di atas kendaraan. Keadaan yang pertama, orang sholat di atas kendaraan itu, baik itu di atas pesawat dan yang lain, dia bisa berdiri, menghadap kiblat, bisa ruku dan sujud sempurna, bisa sholat dengan sempurna. Maka kalau orang semacam ini, ketika dia berada di atas kendaraannya, bisa menghadap kiblat, bisa berdiri dengan sempurna, bisa ruku dan sujud seperti sholat biasa, maka ini tidak ada masalah. Dia sholat di atas kendaraannya. Baik itu sholat wajib ataukah sholat sunnah, tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika seorang berada di atas kendaraannya, dia tidak memungkinkan menghadap kiblat, atau tidak memungkinkan dia berdiri, atau dia tidak bisa ruku dan sujud sempurna. Maka di sini kata para ulama rahimahullah taala, maka ini dilihat orang ini kondisinya. Kalau kondisinya, kalau dia sholat di dalam kondisi tersebut, artinya kalau orang naik pesawat misalnya, atau orang pesawat kemudian datang masuk waktu sholat, di dalam pesawat tidak mungkin dia akan naik pesawat maskapai ya yang tidak ada mushollanya, tidak memungkinkan dia berdiri, tidak memungkinkan dia menghadap kiblat, ya tidak memungkinkan. Kemudian pada saat itu dia naik di waktu subuhnya, ya. Kalau sampai di tempat tujuannya dia, waktu subuhnya sudah habis. Kalau belum sampai kalau dia sholat di pesawat, ya, maka memungkinkan dia mendapatkan waktu subuh. Tapi kalau dia menunggu sampai di tempat tujuan, tidak mungkin, karena waktunya akan habis. Maka orang semacam ini kata para ulama rahimahullah taala diperbolehkan dia sholat di atas pesawat dalam kondisi demikian, walaupun itu sholat wajib, karena ketika dia sampai waktunya sudah habis. Taib. Masalah yang kedua, kondisi kedua, dia tidak memungkinkan ruku, tidak memungkinkan sujud, tidak memungkinkan berdiri, tidak memungkinkan dia menghadap kiblat. Tetapi kalau sholat itu dia kerjakan di tempat tujuan bisa, karena waktunya belum habis. Ya. Kalau sampai di tempat tujuan dia bisa mengerjakan sholat tersebut, waktunya belum habis. Orang ini boleh tidak dia sholat di atas pesawat? Jawabannya tidak boleh. Orang yang memungkinkan dia sampai di tempat tujuan, waktu sholat masih ada, dan dia ketika berada dalam pesawat tidak bisa berdiri, tidak bisa menghadap kiblat, maka dalam sholat wajib tidak boleh dia sholat di dalam pesawat. Tidak boleh. Kecuali tadi, kondisi yang pertama, keadaan yang pertama memungkinkan ruku, sujud, menghadap kiblat. Ini ada masalah, sholat di atas pesawat. Tapi kalau tidak memungkinkan dan Anda masih ada waktu, kalau sampai, Ustadz walaupun waktunya setengah jam lagi, tidak ada masalah. Wajib Anda salat di daratan ketika sampai di tempat tujuan. Karena Nabi SAW beliau turun. Ketika beliau menaiki kendaraan beliau turun ketika beliau melaksanakan salat wajib. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini juga para ulama rahimahullahu taala menyebutkan di dalam salat wajib juga boleh seseorang itu sholat di atas kendaraan selain kondisi yang saya sebutkan tadi, kalau ada beberapa uzur. Ada beberapa uzur. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, uzur diperbolehkan orang sholat wajib dia berada di atas kendaraannya. Disebutkan oleh beliau, pertama adalah kalau seandainya seseorang itu takut, kalau seandainya dia berhenti dari kendaraannya, dia sidin bawa mobil pribadi, tetapi sidin ini masuk di tengah hutan misalnya. Kalau sidin berhenti, ya berhenti sembahyang apa macam, ada penyamun misalnya, ada perampok ya misalnya, maka membahayakan jiwanya. Maka dia tidak berani berhenti karena ketakutan, karena terdengar di tempat tersebut banyak penyamunnya, banyak perampoknya. Maka dia takut kalau dia berhenti. Waktu sholat masuk. Ya kalau dia tidak sholat, maka waktu sholatnya
habis karena sepanjangan itu hutan saja. Maka di kondisi semacam ini diperbolehkan orang yang takut terhadap kekhawatiran terhadap dirinya atau takut kekhawatiran bahwasanya hartanya dirampas ya oleh perampok ya. Kemudian kata para ulama juga takut kalau seandainya ditinggalkan kawan. Contoh misalnya orang berombongan ya pakai mobil misalnya. Kemudian dia berhenti untuk sembahyang ya. Ya kawannya kada sing sembahyangan misalnya. Ya, dia berhenti untuk sembahyang, kawannya kada mau. Kemudian kalau dia ditinggalkan kawannya, dia tidak tahu lagi jalan. Dia tidak tahu lagi apa? Jalan ya. Kawannya kada mau sembahyang ya. Kemudian dia ingin hendak sembahyang, ya, ingin berhenti, kawannya tidak mau. Kalau dia ditinggalkan, dia tidak bisa menuju arah balik, menuju arah pulang. Maka ini juga kata para ulama uzur seseorang itu dia sholat di dalam kendaraannya. Kemudian juga para ulama rahimahullah taala menyebutkan kalau seorang itu ya dia sholat di dalam kendaraannya kalau seandainya ada binatang buas misalnya. Kalau dia berhenti, ya dia diterkam binatang dan semisalnya, maka ini juga diperbolehkan. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, orang tersebut dia sholat di atas kendaraannya. Kemudian yang diperbolehkan juga sholat dalam sholat wajib di atas kendaraan adalah orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit, ya, kadang kau dia apa-apai. Kalau sidin diturunkan apa macam tidak bisa dibawa ya orang ini ke rumah sakit ya. Dibawa pakai mobil ambulan dan masuk waktu salat. Maka orang semacam ini ya, dia tidak bisa diturunkan dari kendaraannya, maka dia diperbolehkan salat di atas kendaraannya. Ini bagian uzur yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, kata Syekh Albani rahimahullah taala, wa amma fi salatil khauf asyadid. Adapun di dalam salat khauf yang sangat menakutkan, syadid ya. Ya khauf ya ketakutan yang sangat, faqad sanna sallallahu alaihi wasallam li ummatihi ayusallu rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbanan mustaqbilil qiblah aw ghairu mustaqbiliha. Kata beliau, adapun dalam kondisi takut yang sangat disunnahkan, sallallahu alaihi wasallam menyunnahkan, menganjurkan bagi umatnya untuk dia salat dalam kondisi rijalan, berjalan kaki ya, qiyaman ala aqdamihim, berdiri di atas kaki mereka, au rukbanan, salat di atas ya kendaraan mereka atau berlari, mustaqbilil qiblah, menghadap kiblat, au ghairi mustaqbiliha, atau tidak menghadapnya. Hal ini ya Syekh Albani rahimahullah taala menyebutkan ya di catatan kaki beliau, hal ini berdasarkan ya hadis ya Abdullah bin Umar an-Nafi anna Abdullah bin Umar ya kana idza su'ila an salatil khauf qala yataqaddamu al-imam wa ta'ifatun wa qala Ibnu Umar fil hadis fa in kana khawfu ashaddu min dhalik sallu rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbanan mustaqbil al-qibla aw ghair mustaqbiliha. Qala Malik qala Nafi la ara Abdullah bin Umar dzakara dzalika illa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Albani menyebutkan hadisnya di dalam masalah ini di catatan kaki beliau. Kata beliau dikeluarkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta, dan dari jalur Imam Malik, Imam Bukhari mengeluarkannya, dan juga Imam Syafi'i juga mengeluarkannya ya. Kalau Syafi'i meriwayatkan Syafi'i, Malik, Nafi' bin Umar, ini disebut dengan silsilatul dzahab ya, rantai emas ya, jadi isnad emas ya. Kalau Imam Syafi'i meriwayatkan dari Imam Malik, kemudian Nafi', kemudian Ibnu Umar sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu disebut dengan silsilatul dzahab ya, mata rantai emas di dalam sanad. Itu sanad yang sangat luar biasa, sangat bagus sekali ya. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Um, dan juga Imam Baihaqi lewat jalur Imam Syafi'i dari Nafi'.
sesungguhnya Abdullah bin Umar, beliau ditanya tentang sholat khauf. Kemudian Ibnu Umar menyebutkan hadis yang panjang, disebutkan di sana hadis yang panjang, hendaknya seorang imam maju wa ta'ifah dan bersama rombongan tentara. Kemudian kelanjutan hadis tersebut, di akhir hadis tersebut kata Ibnu Umar, jika seandainya takutnya yang sangat, hendaklah dia sholat dalam kondisi berjalan di atas kaki-kaki mereka atau di atas kendaraan mereka menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Berkata Imam Malik, berkata Nafi', saya tidak melihat demikian. Saya tidak melihat Abdullah bin Umar berkata demikian kecuali dia dapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari hadis Imam Malik. Kemudian kata Syekh Albani rahimahullahu taala, dan juga kata Syekh Albani, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, idza ikhtalatu fa innama huwa takbir wal isyaratu birra'si. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika perang berkecamuk maka cukup, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup orang itu bertakbir dan berisyarat dengan kepalanya. Dan hadis ini juga dikeluarkan ya oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Umar. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh Albani rahimahullah taala juga mengecualikan keadaan orang yang salat wajib boleh di atas kendaraannya, dan juga boleh orang salat wajib itu tidak menghadap kiblat ketika dalam kondisi berperang. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi berperang itu ada dua. Ada sebelum berperang, ada di waktu perang berkecamuk. Kalau dalam kondisi berperang, kalau sebelum berperang musuh sudah ada di hadapan kita, tapi perang itu belum berkecamuk, belum terjadi peperangan. Musuh ada sudah di hadapan, ya. Kemudian perang belum berkecamuk. Ini ada sholat tersendiri, sholat khauf tersendiri. Kemudian juga ada kondisi yang mana perang itu berkecamuk. Kondisi yang pertama, kondisi ketika belum terjadi peperangan, saling berhadapan-hadapan, dah saling melotot-melototan, ya. Maka di sini masih wajib seseorang itu menghadap kiblat. Tidak boleh dia sholat tidak menghadap kiblat dalam kondisi berperang. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis Ibnu Umar ini, sebetulnya banyak cara ketika di dalam sholat khauf kita berhadapan dengan musuh. Di antaranya disebutkan dalam hadis Ibnu Umar ini, tapi dipotong oleh Syekh Albani rahimahullah untuk meringkas. Disebutkan di sini bahwasanya kalau ada musuh di hadapan kita, maka kita salat. Bagaimana cara salatnya? Kita salat, kita bagi pasukan itu dua. Ada pasukan yang berjaga-jaga ya di hadapan musuh, ada pasukan yang ikut salat bersama kita. Kemudian setelah itu ada seorang qaid, panglima yang jadi imam. Jadi panglimanya jadi imam, kemudian pasukannya di belakang menjadi makmum. Dan sholatnya cuma 2 rakaat. Ya. Dan sholat khauf kada panjang-panjang. Bacanya pendek-pendek saja. Ya. Maka sholatnya cuma 2 rakaat. Baik itu zuhur, asar cuma 2 rakaat. Maka imam sholat, dia 1 rakaat. Kemudian imam itu berdiri, makmum berdiri, maka makmum menyempurnakan sendiri. Tidak ikut lagi. Di rakaat keduanya dia menyempurnakan secara cepat. Tidak mengikuti imam. Kemudian dia salam, cepat-cepat dia pergi gantian lawan kawannya. Kawan yang berjaga tadi datang kembali ikut sholat di belakang imam tersebut. Di belakang imam tersebut. Kemudian imamnya melanjutkan di rakaat kedua, kemudian imam itu tasyahud. Ketika tasyahud imamnya menunggu makmum ini. Akhirnya makmum ini pun ya menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Ketika dia salam, ya, ketika dia tasyahud, imam baru salam juga salam makmum. Ini cara yang pertama dari salat khauf. Cara yang kedua di dalam salat khauf adalah sama kayak tadi, imamnya salat, kemudian dibagi pasukan itu 2. Pasukan yang pertama sholat bersama imam, kemudian setelah imam itu bangkit ke rakaat kedua, pasukan ini kembali berjaga. Dia belum menyempurnakan sholat. Dia kembali berjaga-jaga dalam kondisi sholat, menghadap musuh. Dia berjaga-jaga, kemudian pasukan yang berjaga-jaga datang sholat bersama imam. Kemudian imam
di rakaat kedua ya salat, ruku, i'tidal, sujud, kemudian salam, kemudian makmum yang di belakang itu menyempurnakan satu rakaat. Kalau dia sudah selesai, dia pergi, yang tadi masih salat datang lagi. Dia menyempurnakan salatnya sendirian. Ya, ada 12 sifat. Saya sebutkan 3 saja. Siapa tahu ada peperangan nanti di sini. Ya. Ini tentu peperangan antara kaum muslimin dan orang kufar. Bukan bapak-bapak dengan ibu-ibu perang di rumah. Ini perang di rumah berkecamuk, Ustaz. Salat khauf tidak. Iya. Baik. Yang ketiga, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam peperangan, ya di dalam salat peperangan itu adalah kedua-dua safnya, ya kalau musuh di hadapan kita dan kiblat di hadapan kita, musuh di hadapan kita, kiblat di hadapan kita. Jadi ada musuh di hadapan kita dan kiblat kebetulan berhadapan dengan musuh tersebut. Maka ini boleh semua pasukan sholat. Tapi caranya adalah makmum, ya imam tuh membagi 2 pasukannya. Jadi 2 saf, kalau bisa dibagi 2 saf atau dibagi separuh-separuh. Jadi salat imam salat, kemudian ketika imam ruku, yang ruku itu saf yang pertama saja. Saf kedua tidak boleh ruku. Kenapa? Karena dia berjaga-jaga, musuh pas ruku diserang orang. Maka saf kedua itu tidak boleh ruku, dia berjaga-jaga. Kemudian i'tidal, ya saf kedua tidak boleh i'tidal. Kemudian imam sujud, duduk di antara 2 sujud, baru saf kedua ini dia ruku i'tidal. Ya, kemudian dia sujud, kemudian duduk dan terus sujud. Kemudian mereka sujud bersama-sama, kemudian naik ke rakaat kedua. Setelah naik ke rakaat kedua gantian. Yang di pertama mundur ke belakang, yang ke belakang mundur, maju ke saf pertama gantian. Ya. Kemudian ya seperti itu. Ketika di rakaat kedua ruku lagi saf yang pertama, yang saf kedua tadi tidak boleh ruku, tidak boleh ikut i'tidal, ya tidak boleh ikut i'tidal. Sampai imam itu ya sujud, duduk di antara 2 sujud, ya kemudian tasyahud. Ketika imam tasyahud, maka makmum ini turun. Yang kedua ini turun, ruku, i'tidal, sujud, duduk di atas sujud, tasyahud. Kemudian ketika salam bersamaan. Maka ini diantara salat khauf. Ini kondisi ketika apa? Ketika musuh belum menyerang. Nah, ketika musuh itu menyerang, ya, ketika musuh belum menyerang itu masih kita wajib menghadap kiblat, tidak boleh tidak menghadap kiblat. Kondisi yang kedua adalah kondisi musuh menyerang. Nah, ini yang disebutkan di dalam hadis yang sangat panjang dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan bahwasanya kalau kita diserang oleh musuh, apa yang harus dilakukan? Kata para ulama rahimahullahu taala, kalau seseorang diserang oleh musuh dalam peperangan, maka kalau takut habis waktu sholatnya, sholat dalam kondisi apapun. Ya, sampai main pedang dia sembahyang nggak ada masalah. Ya, dia sholat pun pakai dengan bahasa isyarat pun boleh. Kalau seandainya tidak memungkinkan sholat, maka sholat sambil dia berlari, sambil dia berjalan, menghadap kiblat, tidak menghadap kiblat, maka diperbolehkan. Kalau seandainya perangnya sangat berkecamuk, ya, maka diperbolehkan. Ya, di dalam syariat dia tidak menghadap kiblat. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kata para ulama dimaksudkan dalam kondisi khauf, ya, dalam kondisi semacam ini adalah ketika ada musibah semacam banjir misalnya. Banjir yang begitu besar, ya. Kemudian ya tidak memungkinkan dia sholat di atas tanah. Karena kalau banjir begitu besar dia tidak mungkin di atas tanah. Akhirnya dia naik di atas pohon misalnya. Ya, karena kalau dia turun, ya dia tenggelam, naik di atas pohon. Boleh tidak dia sholat di sana? Tetap dia disuruh sholat. Ya, kalau dia bisa menghadap kiblat, disuruh dia menghadap kiblat. Kalau tidak bisa, ya sudah, dia sholat sesuai dengan kemampuannya. Kemudian juga kata para ulama, diperkenankan orang itu sholat di atas kendaraan, di atas kendaraannya dia tidak turun ketika tanah itu tidak bisa disolati. Contoh misalnya tanahnya licak, licak bercampur, ya tergenang air, dia tidak bisa menyolati.
kemudian dia sholat di atas kendaraannya. Maka ini juga diperbolehkan di dalam Islam. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Syekh Albani rahimahullahu taala, ya, wa idza ikhtalatu, dan jika seandainya perang itu berkecamuk cukup bertakbir, dan ya beliau menyebutkan hadis Nabi sallam, cukup bertakbir dan mengisyaratkan dengan kepalanya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara timur dan barat itu ada kiblat, ada kiblat. Kata Syekh Albani rahimahullah taala di catatan kaki beliau, hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari jalur Abi Ma'syar Najih an Muhammad ibni Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah marfu'an. Kata beliau hadis ini dikeluarkan dari jalur Abi Ma'syar Najih dari Muhammad ibni Amr dari Abi Salamah dari Abu Hurairah secara marfu'. Tetapi Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini di dalam sanadnya hadis yang mengatakan di antara timur dan barat itu adalah kiblat. Kata para ulama rahimahullah taala, di dalam sanadnya itu ada seorang rawi yang bernama Abu Ma'syar. Abu Ma'syar ini adalah seorang rawi yang diperbincangkan oleh para ulama hafalannya. Hafalannya tidak bagus, ya. Sehingga Abu Ma'syar ini dikritik oleh para ulama hafalannya, ya. Maka kalau rawi itu bermasalah dari sisi hafalannya, maka rawi itu disebut rawi yang lemah, ya. Jadi ulama dahulu kalau ingin mengetahui rawi itu lemah dengan dua cara. Cara yang pertama dilihat riwayatnya. Kalau riwayatnya banyak belainan dengan riwayat yang lain, hadisnya sama, kemudian isi ikung ini menyeleneh riwayatnya. Ada tambahan, ada pengurangan dan seterusnya, itu menunjukkan bahwasanya dia tidak bagus hafalannya. Riwayat yang kedua, cara yang kedua adalah dengan diuji rawi itu, ya, diuji oleh para ulama. Maka ulama hadis itu katuju menguji orang. Iya. Ya, jadi diuji orangnya, iya. Bagaimana hafalannya, dan yang paling ketujuh menguji bahari yang sering terkenal menguji orang adalah Ibnu Ma'in. Ya. Imam Ibnu Ma'in itu sering menguji orang. Pokoknya dia tidak bisa rawi diuji sama dia. Kalau ada rawi ini gimana hafalannya, gimana anunya, ya. Makanya dia terkenal dengan a'immah mutasyaddidin, imam yang sangat keras di dalam, ya, penyeleksian seorang rawi. Pernah suatu hari dia salah menguji orang. Ibnu Ma'in salah menguji seorang alim kebir, yaitu Fadl Ibnu Dukain. Fadl Ibnu Dukain ini gurunya Imam Bukhari, Abu Nuaim, ya. Kemudian dia menguji Fadl Ibnu Dukain, Abu Nuaim, ya, dia menguji, ya. Dan Abu Nuaim terkenal orangnya pemarah. Ya, pernah diuji, kemudian disebutkan hadis ini ditanya-tanya, disebutkan oleh Abu Nuaim. Akhirnya sudah sekian lama orang itu walaupun asalnya betakun, akhirnya ketahuan kalau orang itu tidak mengetes. Maka Abu Nuaim Fadl Ibnu Dukain tahu bahwasanya orang ini ingin mengetes, ya. Akhirnya bertanya lagi Ibnu Ma'in, ya, bertanya lagi tentang hadis ini, kemudian ditendang oleh Fadl Ibnu Dukain. Ya, itu pelacung Presiden. Ya. Akhirnya ditanya oleh muridnya, wah Ibnu Ma'in, sudah saya bilang, kata muridnya tadi, jangan tanya Fadl Ibnu Dukain, orangnya pemarah, ini enggak beda dengan rawi-rawi yang lainnya. Ya. Kata Ibnu Ma'in, sesungguhnya tendangan dia itu lebih saya sukai ketimbang saya tidak tahu keadaan dia. Ya, ketimbang keadaan dia tidak dalam ilmu hadis, ya, itu lebih saya sukai. Saya sakit tapi saya tahu orangnya hebat, bagus dalam periwayatan hadis, ya. Ya, hati-hati pin kalau ditendang ustaz kan. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini di dalam sanadnya ada Abu Ma'syar, ya, Abu Ma'syar Najih. Oleh karena itu sebagian ahli ilmu mengatakan Abu Ma'syar ini lemah, seorang rawi yang lemah. Tetapi ada jalur yang lain yang menguatkan juga dari jalur Abu Hurairah, ya. Tetapi jalur ini juga adalah terdapat kelemahan di dalam sanadnya yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Di dalam sanadnya ada seorang rawi yang majhul, ya, seorang rawi yang majhul, yaitu Hasan ibni Bakar ibni Abdurrahman al-Marwazi.
dia adalah seorang rawi yang majhul, tidak diketahui kredibilitasnya di dalam ilmu hadis. Sehingga sebagian ulama juga melemahkan hadis ini. Tetapi hadis ya tentang hadis Abu Hurairah antara timur dan barat itu ada kiblat, hadis ini memiliki banyak jalur dan memiliki banyak syawahid. Di antara syawahid itu hadis sahabat yang lain juga meriwayatkan. Di antara sahabat yang lain yang meriwayatkan hadis ini juga adalah Abdullah ibni Umar, dan juga terdapat kelemahan di dalam sanadnya. Semua sanadnya lemah, tetapi kalau kita kumpulkan sanad-sanad ini, kalau kita gabungkan, maka dia bisa saling menguatkan. Sehingga hadis itu terangkat dia yang asalnya hadis itu lemah menjadi hadis yang hasan li ghairihi ya. Kalau hadis hasan li ghairihi, maka hadis itu bisa dijadikan hujjah di dalam berdalil. Karena hadis hasan itu asalnya adalah kumpulan dari hadis-hadis yang lemah. Ya, jalurnya banyak dikumpulkan sehingga dia bisa saling menguatkan. Sehingga terangkat hadis tersebut menjadi hadis hasan li ghairi, dan dia bisa jadi hujjah baik itu di dalam pendalilan. Dia tidak ada bedanya antara dia ya dari sisi pendalilan antara hadis hasan li ghairi dengan hadis yang sahih, tidak ada bedanya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara timur dan barat, kata Nabi SAW, ada kiblat. Apakah kiblat kita selalu berada di antara timur dan barat? Tentu tidak. Tentu Nabi ini berbicara ketika beliau berada di Madinah. Ya, beliau berada ketika Nabi SAW berada di Madinah. Maka ya orang yang berada di Madinah orang yang berada di Madinah maka kiblatnya antara timur dan barat. Dan orang yang semisal, ya di kotanya, negaranya semisal, posisinya dengan kota Madinah, maka kiblatnya antara timur dan barat. Kata para ulama rahimahullahu taala karena hadis ini berlaku bagi orang yang posisinya berada di arah utara dan selatan. Utara dan selatan. Kalau kita berada di atas utara dan selatan Mekah, maka kiblat kita di antara timur dan barat. Ya, jadi kalau kita beradanya antara utara dan selatan, maka kiblat kita antara timur dan barat. Kalau kota kita, negara kita berada di antara timur dan selatan, timur dan barat, maka kiblat kita antara timur dan selatan. Ya, utara dan selatan. Maka kalau kita berada di timur dan barat, maka kiblat kita ada di timur dan utara dan selatan. Ya, bahwasanya harus dipahami hadis ini adalah bagi orang yang ini adalah Nabi berbicara ini ketika beliau berbicara untuk ahlul Madinah. Karena orang Madinah posisi mereka dengan Ka'bah itu mereka posisinya adalah berada di arah selatan. Maka siapa saja yang berada di arah timur, di arah selatan dan utara, maka posisinya kiblatnya antara timur dan barat. Tapi kalau orang itu berada berada di arah timur dan barat, posisinya dari Mekah, maka kiblatnya adalah berada di antara utara dan selatan. Ya, di antara utara dan selatan. Dan ini sudah saya jelaskan kemarin, sudah saya gambarkan bahwasanya kalau jauh dari Ka'bah cukup menghadap ke arah jihahnya saja, ke arah bagiannya timur ataukah barat. Tapi kalau di dalam Ka'bah harus menghadap ke Ka'bahnya. Di dalam Masjidil Haram atau dekat dengan Masjidil Haram, di perhotelan harus menghadap Ka'bahnya. Wallahu taala alam. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan tanya jawab. Kalau yang bertanya silahkan. Pertama, apakah benar apabila suatu hadis itu diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib dan beliau tidak menyebutkan nama sahabat, itu bisa diterima karena jujur dan adilnya Sa'id bin Musayyib. Kemudian yang kedua, kenapa Imam Malik bin Anas itu menyebutkan akwal ahli kalimat ini sebagai salah satu sumber? Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, apakah betul perkataan Sa'id bin Musayyib ketika dia tidak menyebutkan sahabat
perkataannya diterima. Seperti hadis an Sa'id bin Musayyib an Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha anil muzabanah. Dari Sa'id bin Musayyib, sesungguhnya Rasulullah melarang jual beli secara muzabanah. Pertama, mursal atau hadis mursal. Hadis mursal itu adalah tabi'in meriwayatkan langsung ke Nabi, tidak menyebutkan sahabat. Hadis mursal, ya, hadis mursal itu salah satu jenis dari hadis yang lemah. Dia lemah, tetapi lemahnya bertingkat-tingkat. Ya, lemahnya bertingkat-tingkat, ada yang lemah, ada yang sangat lemah, ada yang tidak dianggap sekali. Nah, Sa'id Musayyib ini jenis mursal yang lemahnya paling mendingan. Jenis hadis mursal yang lemahnya paling mendingan. Kemudian apakah semua yang dia ucapkan itu bersambung kepada Nabi? Belum tentu. Tidak semuanya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kenapa tidak diterima, Ustaz? Ini kan tabi'in. Karena kita tidak tahu dia mengambil dari siapa. Karena bisa jadi dia mengambil dari tabi'in yang lain. Kalau dia mengambil dari tabi'in yang lain, kita tidak tahu keadaannya, maka tidak bisa diterima. Ya, yang bisa diterima itu adalah sahabat. Kalau kita tidak tahu nama sahabat, tidak ada masalah. Karena semua sahabat itu adalah orang yang terpercaya. Sehingga ya marasilnya dia, mursalnya dia, mursal yang paling mendingan, tetapi tetap lemah. Tetaplah lemah, tidak bisa dijadikan dalil, tapi dijadikan istiqnas sebagai penguat. Kalau ibarat masakan itu sebagai penyedapnya, ya, bukan inti, ya, maka jadi sebagai istiqnas dalam pendalilan, ya, tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan dalil. Kemudian kenapa Ahlul Madinah dijadikan hujjah oleh Imam Malik? Ya, karena karena Nabi dan para sahabat itu hidup di Madinah. Nabi dan para sahabat itu hidup di Madinah, dan Imam Malik, ya, antara Imam Malik dengan masa tabi'in, masa sahabat itu tidak terlalu jauh, ya, tidak terlalu jauh, kurang lebih sekitar 200 tahunan, ya, kurang lebih 200 tahunan antara Imam Malik dengan masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada masa-masa tersebut di kota Madinah itu banyak sahabat, banyak tabi'in dan seterusnya. Sehingga sahabat ini tidak mungkin dia beramal kecuali mengambil dari Nabi. Dan sahabat ini ketika mengajarkan ke tabi'in ini tidak mungkin dia beramal kecuali mengambil dari sahabat. Makanya Imam Malik menjadikan itu hujjah amal Ahlul Madinah, karena beliau menganggap ini pada asalnya mengambil dari sahabat, dan sahabat pada asalnya mengambil dari Nabi SAW. Itu landasannya. Itu landasan kenapa beliau jadikan itu amal Ahlul Madinah, itu perbuatan Ahlul Madinah itu merupakan dalil di dalam pendalilan di dalam agama. Wallahu a'lam. Makanya jadi kalau kita naik kapal, kalau tidak memungkinkan sembahyangnya di daratan, tidak ada masalah. Dan kita berusaha untuk mengikuti kiblat. Kalau kita tidak bisa, tidak tahu lagi kiblatnya, ya, kemana-mana kapalnya kanan kiri belok misalnya. Iya. Tapi jarang bang kapal itu kanan kiri. Biasanya kapal itu apa? Jalannya ya lurus saja. Tapi ini anggaplah kapal ya. Ya, kalau seandainya belok-belok, ya misalnya kita berusaha mempati kiblat, berusaha mengikuti kiblat. Kalau tidak memungkinkan lagi sudah. Ya, tapi pada asalnya sholat wajib itu harus menghadap kiblat, tidak boleh tidak menghadap kiblat. Wallahu a'lam. Baik. Ada yang lain? Ini ada pertanyaan. Ketika kita safar, khususnya jamak di waktu Isya, sholatnya tetap dibatasi sampai tengah malam kah, Ustaz? Kalau seandainya pian safar, kemudian kalau seandainya sampai di tempat tujuan itu setelah tengah malam, sebelum subuh, maka sholatlah di tempat tujuan. Karena pada asalnya waktu Isya itu tengah malam. Tetapi dia diperbolehkan mengakhirkan sampai sebelum subuh bagi orang yang punya hajat. Orang yang punya darurat, seperti orang yang safar dan semisalnya. Maka itu diperbolehkan dia mengakhirkan sampai sebelum terbit fajar. Adapun orang yang normal, maka dia sholatnya sampai pertengahan malam, tidak boleh lewat dari pertengahan malam. Adapun abnormalnya tidak di luar, ya, dalam kondisi tidak normal, maka dia boleh sholat, ya,
sampai sebelum terbit fajar, seperti orang yang safar semacam ini. Taib. Bagaimana cara sholat kita dapat Allah terima? Bagaimana cara menjaga kualitas sholat? Taib. Ini ceramah sebetulnya. Bagaimana cara sholat kita agar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tentu ya, hendaknya kita laksanakan sesuai kita memenuhi ya rukun-rukun dan syarat sholat. Di antara syarat yang terpenting di dalam sholat itu adalah ikhlas. Ya. Maka penting seseorang itu sholatnya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena apa-apa. Kemudian yang kedua adalah dia berusaha mutabaah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kadang sholat itu tidak diterima karena salah satu dari dua hal ini. Imma dia tidak ikhlas atau tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kok bisa Ustaz? Sunnah Nabi tidak bisa diterima? Bisa jadi. Dia rukunnya tidak sempurna misalnya. Atau wajib ada yang dia tinggalkan misalnya. Makanya tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Bisa jadi sholatnya tidak diterima. Maka caranya agar diterima cuma dua hal ini. Ikhlas dan dia berusaha sholatnya sebagaimana sholat Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Kemudian bagaimana cara menjaga kualitas sholat? Tentu menjaga kualitas sholat ini sangat erat kaitannya dengan dua hal, yaitu al-ilmu dan khusyuk. Orang kalau ingin besar banyak pahalanya, dia harus mengerti tata cara sholat yang benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Semakin kita banyak menjalankan sunnah di dalam sholat kita, semakin berkualitas sholat kita, semakin banyak pahala kita. Tentu berbeda antara orang yang mengangkat tangannya ketika bertakbiratul ihram dengan orang yang sekedar tidak mengangkat tangannya langsung Allahu Akbar, tidak mengangkat tangannya. Tentu berbeda pahalanya. Tentu berbeda dengan orang yang membaca doa iftitah di dalam sholatnya dengan orang yang tidak membaca doa iftitah di dalam sholat. Tentu berbeda di sisi Allah. Walaupun ini sama-sama sunnah, tentu berbeda pahalanya. Tidak mungkin sama. Kemudian juga tentu berbeda orang yang sholatnya sesuai dengan sunnah, sujudnya, rukuknya, iktidalnya, dan berbeda dengan orang yang hanya sekedarnya saja sembahyang, tidak sesuai dengan sunnah. Maka sangat erat kaitannya menjaga kualitas sholat itu dengan ilmu kita terhadap sholat itu sendiri. Kemudian yang kedua, menjaga kualitas sholat juga sangat erat kaitannya dengan khusyuk, dengan khusyuan di dalam sholat. Dan mendatangkan khusyuan di dalam sholat ini sungguh berat, ya sungguh berat. Subhanallah ya. Sholat ini ketika kita bertakbir ya, asalnya sudah kededa apa yang dipikirkan, tapi pas sudah bertakbir Allahu Akbar muncul ya pikiran macam-macam ya. Tadi ya muncul orang asalnya kada terpikir orang bisik utang tuh muncul, oh si fulan ada utang lawan anak. Asalnya kita kada ingat di waktu sebelum sembahyang muncul semua permasalahan muncul. Ya itulah mengganggu kekhusyuan seseorang di dalam sholat. Nah, kata para ulama rahimahullah taala, bagaimana agar kita ini bisa khusyuk di dalam sholat kita? Disebutkan banyak cara. Salah satu caranya adalah pertama, jadikan sholat itu adalah sholat yang terakhir kata Nabi SAW. Jadikan itu sholat muwaddi'in, sholat perpisahan, seolah-olah engkau tidak akan hidup lagi setelah ini. Itu menjadikan orang itu lebih khusyuk di dalam sholatnya. Kemudian yang kedua adalah dia bersegera mendatangi masjid dengan cara dia melaksanakan sholat sunnah. Kenapa? Karena orang kalau sebelum sholat wajib dia melaksanakan sholat sunnah itu adalah pemanasan, sehingga sholat sunnah itu menjadikan orang itu tambah tenang. Maka antum perhatikan orang yang datang ya di awal waktu biasanya sembahyang apa macam dengan orang yang datang terlambat, tentu orang yang di awal waktu ini dia lebih tenang sembahyangnya kebanding orang yang datang terlambat. Pasti kipuhan orang. Iya. Ya, dia pasti ya tidak tenang di dalam sholatnya. Tetapi orang yang datangnya di awal, dia sholat sunnah, tenang hatinya apa macam, dia bisa mempersiapkan. Kalau orang yang datang cepat-cepat itu dia belum bisa mempersiapkan hatinya. Maka sesuatu juga, makanya ada sholat sunnah. Di antara sebelum sholat itu pasti ada sholat sunnah. Kenapa? Karena untuk mempersiapkan orang untuk sholat. Ya. Karena sholat itu juga butuh latihan. Mempersiapkannya apa di sholat sunnah. Ya.
Kemudian kata para ulama, dan itu juga faktor yang membantu adalah kita mengerti apa yang kita baca, memahami apa yang kita baca. Kemudian yang keempat adalah kenyamanan kita menjalankan sholat itu sendiri, entah itu kenyamanan tempatnya, kemudian juga kenyamanan ya imamnya, itu juga membantu faktor kekhusyuan di dalam sholat. Kalau pian sembahyang di masjid, kededa AC-nya panas masjidnya, maka orang tidak akan khusyuk, ya tidak akan khusyuk di dalam sholat. Atau sebaliknya imamnya begitu cepat, ya orang juga tidak bisa khusyuk. Maka juga kenyamanan tempat, ya bukan kenyamanan ini tempatnya mewah tidak, tetapi dia bisa melaksanakan sholat itu dengan khusyuk, itu membantu kekhusyuan di dalam sholat. Wallahu taala alam, itu mungkin. Baik, ada yang lain? Ya, ya, jazakumullah khair atas pertanyaan. Ya, beliau menanyakan cara menasihati orang yang meninggalkan sholat. Ya, emang itu penyakit ya. Orang yang meninggalkan sholat itu penyakit. Salah satu penyakit ya. Dan ini bahaya betul. Ya, bahaya betul orang yang meninggalkan sholat. Dan itu sebetulnya biasanya itu sesuatu yang sudah mengakar. Karena dari sejak kecil tidak dibiasakan sholat. Itu biasanya itu sesuatu yang mengakar. Jadi orang tuh malas sembahyang apa macam, itunya biasanya dari kecil. Dari kecil dia tidak disuruh sembahyang oleh orang tuanya. Akhirnya dia biasa meninggalkan sholat. Makanya pian lihat orang yang dari kecil abahnya bawa pekat aja menyuruh sembahyang, ya itu anaknya itu tidak meninggalkan sholat. Dia akan jaga sholat tersebut. Tapi yang masalah besar itu adalah dia mengakar. Ya, dia mengakar dari sejak kecil. Dan ini butuh waktu. Orang semacam ini disadarkan butuh waktu, karena beda. Ya, sesuatu yang mengakar itu dari sudah kebiasaan, mengubah kebiasaan ini butuh waktu. Kalau apalagi orang tersebut belum berhijrah, belum belajar agama, maka butuh waktu kita untuk mendakwahinya. Nah, bagaimana cara mendakwahinya semacam itu ya? Tentunya dijelaskan kepada dia pertama kali, orang semacam ini dijelaskan kepada dia hukum meninggalkan sholat. Tidak perlu Anda jelaskan khilaf. Tapi jelaskan hukum yang rajih saja. Bahwasanya meninggalkan sholat itu hukumnya kufur. Kalau kita jelaskan kepada dia, ini ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang katanya keluar dari Islam, ada yang tidak, yang penting dia bertobat. Dia mengambil yang bertaubat aja. Ngambil yang bertaubat aja, anak Allah ampuni nanti. Hendak jelaskan kepada dia tentang bahaya meninggalkan sholat. Orang semacam ini ditakwif, diberikan ketakutan dia. Diberikan ketakutan, ancaman dan seterusnya. Maka tidak berlaku bagi orang ini tentang masalah keutamaan sholat keutamaan sholat berjamaah, tapi kasih tahu kepada dia ancaman orang meninggalkan sholat. Ya, bahwasanya meninggalkan sholat itu kufur, keluar dari Islam. Jelaskan itu, walaupun itu masalah khilafnya tidak ada masalah. Ya, kita jelaskan kepada dia. Kemudian yang kedua, setelah kita menjelaskan kepada dia ancaman dan seterusnya, jelaskan kepada dia dampak ya dari orang yang meninggalkan sembahyang ini. Dampak kepada dirinya, dampak kepada keluarganya, dampak kepada anaknya. Orang Bapak Ibu kadang dia pas melihat dampak itu kepada keluarga, kadang dia baru sadar. Misalnya anaknya tidak taat, anaknya membangkang, anaknya durhaka, kadang orang tuh baru sadar. Ya Allah, ini dosa ulun bahari, baru dia ingat dosa dia bahari. Dosa ini kadang dia ingat. Ya, maka orang itu kalau dia diingatkan dampak dari meninggalkan sembahyang, jelaskan secara umum dampak maksiat. Maksiat itu berdampak kepada kita, keluarga kita, dan anak kita. Maka kemudian yang ketiga adalah jelaskan kepada dia tersebut. Ya. Setelah kita menjelaskan dampaknya, kemudian ya, jelaskan kepada dia, kita jelaskan kepada dia fadilah, keutamaan Anda melaksanakan sholat berjamaah, keutamaan Anda menjaga sholat. Kemudian yang keempat adalah lingkungannya.
ya dibikinkan lingkungan yang baik. Maka orang-orang semacam itu cari ubah lingkungannya dekat dengan masjid. Orang semacam itu kalau rumahnya jauh dari masjid makin kolernya datang ke masjid. Maka kalau bisa cari rumahnya itu dekat dengan masjid, tawa masjid mengarah ke rumahnya. Iya. Maka ya dia dekat dengan masjid. Karena orang semacam itu dia kalau dia jauh dia banyak alasan. Jauh Ustaz. Ini. Tapi dia kalau dekat, dia akan membantu dia untuk datang ke masjid. Ya. Kemudian juga carikan teman dia, teman yang baik. Ya. Sebaik-baik teman adalah istrinya sendiri. Istrinya mengajak ke masjid. Ayo bah sembayangan ke masjid. Ayo bah sembahyang ke masjid. Walaupun tidak wajib bagi seorang wanita, tidak ada masalah. Atau anaknya disuruh untuk membawa abinya ke masjid. Dengan itu insya Allah orang itu bisa berubah ya, dengan berubah. Karena orang kalau sudah terbiasa dengan sembahyang, coba dia rutinkan sembahyang itu sebulan 2 bulan, dia berjamaah berubah dia merasakan kenyamanan. Karena sholat itu terdapat kelezatan. Orang kalau betul-betul walaupun dia tidak mau sembahyang, dibawa sembahyang terus bawa sembahyang, dia akan mendapatkan kelezatan tersebut. Maka dia akan tahu ketika dia meninggalkan sembahyang hatinya kosong, dia akan tahu. Dia akan merasakan kelezatan itu hilang di dalam hatinya. Ya maka ya, lingkungan itu penting. Ya mencarikan lingkungan yang orang-orang itu rumahnya dekat dengan masjid. Makanya saran ulun, kalau pengen sudah tua, jangan kalau pengen bisi rumah di dekat masjid sudah jangan pindah-pindah lagi. Ya jangan pindah-pindah lagi. Kalau sudah tua, kan orang tua tuh beribadah aja lagi. Ya, sibukkan beribadah ya dengan macam ya. Dan itu nikmat. Orang rumah dekat masjid itu nikmat. Ya jauh dari masjid itu kan nyaman. Dekat dengan masjid itu nyaman. Kita datang ke masjid beribadah, melaksanakan sholat ya sunnah dan yang lainnya. Allah taala alam. Tapi ada lagi yang lain cukup? Ya, nggih. Terakhir ya. Tidak terakhir memang waktunya. Salat di dalam Ka'bah. Baik. Ini silakan. Barang siapa membaiat 2 khalifah, ya. Iya. Pertama, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama tentang masalah sholat di dalam Ka'bah, ya sudah tidak perlu menghadap ke mana-mana, ya sudah di dalam situ. Ya, kemana saja arahnya dia menghadap, tetap dia menghadap ke arah Ka'bah. Dan para ulama mengatakan cuma sholat sunnah. Iya, cuma sholat sunnah. Adapun sholat wajib kata para ulama dia tidak boleh di dalam. Sebagian ahlu ilmu mengatakan demikian. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak mengapa sholat wajib pun di dalam Ka'bah. Kenapa kata mereka kalau sholat sunnahnya diperbolehkan maka tidak ada bedanya antara sholat sunnah dengan sholat wajib. Nabi SAW pernah sholat sunnah di dalam Ka'bah sebagaimana hadis Bilal. Ya tetapi ahlu ilmu mengkhususkan itu hanya sholat sunnah. Adapun di dalam sholat wajib maka tidak. Dia harus keluar dari dalam Ka'bah. Kemudian yang kedua adalah masalah seorang di dalam suatu negara ada 2 khalifah dibaiat tidak boleh. Maka salah satunya dibunuh itu betul. Tidak boleh kita membaiat dua khalifah. Ya tidak boleh. Karena harus dipimpin oleh 1 orang. Tidak boleh di dalam satu negara itu ada 2 matahari. Harus matahari itu cuma satu. Ya. Maka tidak boleh ya di dalam satu negara itu dipimpin oleh 2 orang. Maka satunya itu harus dilengsarkan. Kalau tidak terjadi kekacauan. Nah, khalifah zaman dahulu ya negara itu dipimpin oleh 1 khalifah zaman dahulu. Zaman sekarang kekhalifahan itu tidak ada. Kemudian dalam setiap negara itu dia memiliki kekuatan. Jadi kapan seseorang itu dikatakan dia pemimpin? Ketika dia memiliki daerah teritorial dan memiliki kekuatan.
Kalau dia memiliki teritorial dan memiliki kekuatan, maka dia adalah seorang pemimpin. Makanya di sekarang ini setiap negara itu dia memiliki teritorial tersendiri, kemudian memiliki kekuatan tersendiri. Maka setiap negara itu ada pemimpinnya. Maka ini tidak bertentangan. Ya. Abdolnya semuanya itu dipimpin satu orang. Abdolnya. Tapi ini kalau tidak bisa, maka kalau saat ini dalam setiap negara itu banyak pemimpinnya, maka tidak masalah ya. Di dunia ini banyak pemimpinnya, tapi dia memiliki kekuatan dan teritorial sendiri-sendiri, maka tidak mengapa sebetulnya. Ya, dan kita di mana teritorial kita, disitulah kita berbaiat. Kita berada di Indonesia, maka pemimpin kita adalah ya presiden kita. Ya. Kalau kita berada misalnya di Uni Emirat Arab, berarti ya presiden kita yang di Uni Emirat Arab tersebut, semacam itu. Kemudian kalau seandainya pemimpin menyuruh untuk berjihad, wajibkah ditaati? Ya, kalau perintah untuk berjihad maka wajib ditaati. Ya, wajib ditaati. Karena berjihad itu kalau sudah diwajibkan oleh pemimpin maka wajib bagi kita. Ya, kalau tidak diwajibkan maka tidak wajib bagi kita. Wallahu taala a'lam. Taib. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.